Tim transisi sudah bekerja. Tadi Pak Sekjen sudah paparkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM paling lambat bulan Juni tahun 2025 semua terkait dengan proses alih status baik kepegawaian, sarana prasarana itu akan selesai. Karena itu mungkin ini akan yang tercepat. Kami berharap sekali lagi Kementerian Hukum dan HAM ingin menjadi contoh bagi kementerian-kementerian yang lain bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan itu adalah sebuah kebijakan presiden karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program. Dan itu yang kita lakukan di Kementerian Hukum dan Pak, terkait masukan Pak Natalis Tigai menyangkut anggaran yang ya, nanti Pak Wamen yang jawab. Intinya kami akan bersama-sama memperjuangkan ke Kementerian Keuangan, tentu juga atas restu kepada Presiden. Pak, 100 hari terakhir ini gimana targetnya sebagai Menteri Hukum 100 hari ke depan ini targetnya apa yang ingin dicapai Pak untuk 100 hari ke depan ini? 100 hari ke depan kan semua programnya berjalan sebagaimana yang sudah diprogramkan. Kami ingin melaksanakan semua penajaman-penajaman yang sudah menjadi program kerja yang sudah program prioritas ya yang telah disusun di Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu sekali lagi kami ingin sesegera mungkin tim transisi ini menyelesaikan pekerjaannya agar seluruh kementerian hasil pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian itu bisa selesai. Ya. Bang, ini kan Kementerian HAM beda sendiri ya, maksudnya terpisah dari walaupun dari dalam satu lingkup, tapi ini kan beda kementerian. Nanti koordinasinya seperti apa ini? Nanti akan dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pasti akan baik, karena kalau kami semua bersepakat di semua kementerian, termasuk para wamen, kita tidak ingin menghambat satu tugas antara kementerian satu dengan kementerian yang lain. Ada berapa dirjen di bawah Kementerian Hukum? Itu perpresnya sementara diselesaikan, mungkin malam ini atau paling lambat besok selesai. Tetapi saya hanya kasih gambaran bahwa kami sudah mengharmonisasi seluruh perpres yang terkait dengan Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan PAS, Kementerian HAM ya. Kalau untuk Kementerian HAM nanti akan ada 2 Direktorat Jenderal. Kemudian untuk di Kementerian Hukum dari 6 Direktorat Jenderal tersisa 3. Tadi disebutkan oleh Pak Wamen. AHU, kemudian Kekayaan Intelektual dan Dirjen Perundang-undangan. Tapi masih ada badan maupun juga staf ahli yang lain. Sementara di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kurang lebih sama. Kurang lebih sekitar ada 7 eselon 1, baik Direktorat Jenderal maupun Sekjen dan Inspektur Jenderal. Juga ada masing-masing 3 staf ahli, ya kurang lebih seperti itu. Hampir sama ya di IMPAS maupun di Kementerian Hukum. Ada penambahan lagi nggak sih Pak untuk eselon 1 atau eselon 2 di masing-masing? Kalau kami yang Kementerian Induk berkurang, di kementerian yang baru dibentuk bertambah, ya kan? Karena sebagian diambil dari Kementerian Hukum. Oke ya. Terima kasih. Barangkali udah ada list undang-undang yang coba digolkan pemerintah gitu dan Begini, yang jelas tantangan kita pada tahun 2025, kita harus menyiapkan sejumlah undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena KUHP itu akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan kita harus membuat beberapa undang-undang termasuk peraturan presiden, dan yang paling terpenting adalah di tahun 2025 ini kita akan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan KUHP nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri, Pak Supratman, bahwa karena dengan pemecahan ini kita akan fokus pada 3 hal, yaitu pada perundang-undangan, kemudian pada administrasi hukum umum maupun kekayaan intelektual. Sebenarnya pemisahan kementerian ini kalau kita lihat gampangannya bahwa pembentukan hukum itu ada pada Kementerian Hukum. Oleh karena itu ada Dirjen PP di situ, kemudian ada BPHN, lalu kemudian juga ada Badan Kebijakan Strategis. Sementara kalau penegakan hukum itu kan ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dan HAM itu memang sesuatu hal yang kita kan pernah punya pengalaman ketika HAM itu terpisah, tetapi juga kemudian itu dikembalikan, dan saya kira ini menandakan atensi Bapak Presiden yang luar biasa
untuk menegakkan HAM di seluruh aspek kehidupan. Saya kira itu saja. Kami besok akan berkoordinasi untuk mematangkan ke depan. Terima kasih.